Penolakan vaksinasi yang disampaikan anggota Komisi DPR, Ripka Ciptaning, menjadi perbincangan masyarakat di tengah dimulainya vaksin COVID-19 yang sedang berjalan. Padahal penolakan vaksinasi ini bisa diancam pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Meski vaksinasi COVID-19 telah dimulai, gelombang penolakan vaksinasi terus berlanjut di tengah masyarakat. Berbagai pendapat muncul soal keamanan maupun efikasi vaksin yang didatangkan pemerintah dari sebuah perusahaan asal Tiongkok, Sinovac tersebut. Kelompok yang menolak vaksin setidaknya mendapatkan dukungan setelah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ripka Ciptaning mengeluarkan pernyataan kontroversial di tengah rapat Komisi 9 DPR yang dihadiri Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM dan beberapa pejabat lain pada Selasa kemarin. Dalam forum itu, Ripka tegas menolak untuk divaksin COVID-19. Dia mengaku memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Sinovac itu. Saya tetap tidak mau divaksin, maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya udah 63 nih. Mau semua usia boleh, tetap. Misalnya pun hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta, mending gue bayar. Gue jual mobil kek. Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain. Ini pengalaman saya nih, Saudara Menteri. Ini saya ngomong lagi nih di rapat ini ya. Vaksin polio untuk anti polio malah lumpuh layu di Sukabumi. Terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12. Karena di India ditolak, di Afrika ditolak, masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi. Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Jangan main-main. Saya pertama yang bilang, saya menolak vaksin. Kalau dipaksa, HAM, pelanggaran HAM. Pemerintah menegaskan setiap orang yang mendapatkan notifikasi untuk menjalani vaksinasi COVID-19 harus patuh dan mengikutinya. Sebab pandemi COVID-19 baru dapat dikendalikan jika 70% penduduk Indonesia menjalani vaksinasi. Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward O.S. Herage menegaskan, mengacu pada Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantina kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda 100 juta rupiah. Jadi ketika kita menyatakan bahwa vaksin ini adalah suatu kewajiban, maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin, maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Jadi bahasa yang amat sangat luas di sini itu kita sebut dengan istilah pasal karet. Jadi tindakan apa yang tidak sesuai dengan karantina kesehatan, termasuk di dalamnya pula adalah orang yang menolak untuk dilakukan vaksin terhadap dirinya. Jadi bahasanya ini sangat luas. Pemerintah kini terus berupaya agar proses vaksinasi yang dijadwalkan akan berlangsung dalam beberapa tahapan dapat berjalan sesuai rencana. Pemerintah akan mengambil langkah-langkah terkait untuk menghadapi upaya penolakan terhadap program vaksinasi COVID-19 ini. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta.